Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sekarsari Hartanto dari kelas 10F, nomor presensi 26. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Kutai. Yang pertama, yang akan saya bahas yaitu letak geografis. Kerajaan Kutai atau Kerajaan Kutai Martadipura atau Martapura terletak di Sungai Mahakam, tepatnya di Muara Kaman, Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan ini berada di dekat kota atau Kabupaten Kutai Kartanegara atau Tenggarong, berdiri sekitar abad keempat Masehi. Wilayahnya cukup luas, yaitu hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Bahkan, pada masa kejayaannya, Kerajaan Kutai hampir menguasai sebagian wilayah Kalimantan. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Selanjutnya ada latar belakang berdirinya Kerajaan Kutai. Berdirinya Kerajaan Kutai dipengaruhi kebudayaan India, terutama ketika kebudayaan Hindu masuk ke Nusantara. Kerajaan ini memang tidak berada di jalur perdagangan internasional secara langsung, namun sudah menjalin hubungan baik dengan India di bidang perdagangan. Awalnya Kerajaan Kutai adalah sekelompok suku masyarakat, tetapi kedatangan ajaran Hindu membuat sistem pemerintahan di sana berubah. Adanya pengaruh India yang masuk ke kelompok masyarakat Kutai dapat dibuktikan dalam prasasti Yupa yang dibuat pada abad ke-5 Masehi. Diceritakan bahwa raja pertama Kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga yang merupakan warga asli Indonesia dan pemeluk agama Hindu. Selanjutnya ada kehidupan politik. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kutai adalah sebagai berikut. 1. Raja Kudungga. Raja Kudungga adalah raja pertama Kerajaan Kutai. Menurut analisis Prof. Dr. Purbacaraka, Kudungga adalah nama asli Indonesia. Kedudukan Raja Kudungga pada awalnya adalah seorang kepala suku. Tetapi dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja. Raja yang kedua yaitu Raja Aswawarman. Dalam salah satu yupa menyatakan bahwa Maharaja Kudungga mempunyai seorang putra bernama Aswawarman yang disamakan dengan Ansuman atau Dewa Matahari. Aswawarman mempunyai 3 orang putra, yang paling terkenal adalah Mulawarman. Dalam prasasti Yupa disebutkan bahwa Raja Aswawarman adalah seorang raja yang cakap dan kuat. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kutai diperluas. Buktinya dengan adanya pelaksanaan upacara Asmaweda. Upacara ini bertujuan mengetahui luas kekuasaan melalui pelepasan kuda. Semakin jauh telapak kuda yang ditemukan, semakin luas wilayah kekuasaannya. Raja Aswawarman dianggap sebagai pendiri keluarga raja atau Wangsakarta. Raja yang ketiga yaitu Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah raja terbesar di Kerajaan Kutai. Kebesaran kekuasaan Raja Mulawarman terlihat dalam upacara-upacara persembahan kepada para dewa yang telah dilakukannya. Kebaikan raja diwujudkan dalam pemberian hadiah atau sedekah berupa sapi dalam jumlah yang banyak pada para brahmana. Yang selanjutnya ada masa kejayaan kerajaan. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Hal ini tertulis dalam prasasti Yupa. Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang bijaksana dan royal dalam hal-hal yang religius.
Pada masa kejayaannya, Kerajaan Kutai mencapai kemakmuran ekonomi serta perkembangan budaya dan agama Hindu yang pesat di wilayah Kalimantan Timur. Raja Mulawarman melakukan upacara pengorbanan emas yang sangat banyak, yang kemudian dibagikan kepada rakyatnya dan dipersembahkan kepada para dewa. Selain itu, Raja Mulawarman memberikan hadiah berupa emas, tanah, dan ternak kepada para Brahmana secara adil, serta mengadakan upacara sedekah di tempat yang dianggap suci, seperti Waprakeswara. Rakyat Kerajaan Kutai sangat menghormati Raja Mulawarman dan mengadakan kenduri demi keselamatan raja. Masyarakat Kerajaan Kutai juga mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pawala, menandakan bahwa mereka termasuk golongan terdidik seperti Brahmana dan Ksatria. Letak wilayah kerajaan yang dekat dengan Sungai Mahakam memudahkan masyarakat untuk bercocok tanam, yang menjadi mata pencaharian utama selain berternak dan berdagang. Sistem penarikan hadiah yang diterapkan oleh Kerajaan Kutai kepada raja pedagang luar yang bertransaksi di wilayah kerajaan juga mampu menarik pemasukan dari sumber lain dan dapat memperkaya wilayah kerajaan. Selanjutnya ada faktor kemunduran Kerajaan Kutai. Yang pertama, wafatnya Mulawarman. Sebagai Raja Dermawan yang membawa Kutai ke masa kejayaan, wafatnya Mulawarman ini menjadi salah satu faktor penyebab mundurnya kerajaan ini. Sebab saat itu tidak ada raja pengganti yang bisa memimpin Kutai sebaik Mulawarman. Akibatnya, kondisi ekonomi dan sosial yang sebelumnya stabil mulai goyah dan membuat Kutai perlahan-lahan mengalami kemunduran. Faktor yang kedua yaitu konflik internal. Setelah kematian Mulawarman, Kutai juga mengalami konflik internal. Hal ini disebabkan oleh pergantian pemimpin yang terlalu cepat, membuat generasi penerus kewalahan. Akhirnya, posisi Kutai semakin lemah dan tidak diuntungkan. Terus, faktor yang ketiga yaitu diserang Kutai Kartanegara. Melihat kondisi Kutai Martadipura yang mulai melemah, Kutai Kartanegara pun mengambil kesempatan untuk menyerang kerajaan ini pada abad ke-13. Akhirnya, raja terakhir Kutai Martadipura yakni Maharaja Dharma Setia berhasil dikalahkan oleh Aji Pangeran Anu. Selanjutnya ada bukti peninggalan. Yang pertama yaitu prasasti Yupa. Terdapat 7 buah Yupa yang memuat prasasti tentang kerajaan Kutai Kartanegara. Namun baru 4 yang berhasil dibaca dan diterjemahkan. Prasasti tersebut ditulis dalam bentuk puisi anustup. Isinya menceritakan Raja Mulawarman yang memberikan sumbangan kepada para kaum Brahmana berupa sapi yang banyak. Raja Mulawarman disebutkan sebagai cucu Kudungga dan anak Aswawarman. Salah satu Yupa pun mengatakan sang raja telah melakukan upacara korban emas yang sangat banyak. Sebagian besar isi prasasti membahas masa kejayaan Kerajaan Kutai Kartanegara. Prasasti ini menjadi bukti peninggalan tertua dari kerajaan yang beragama Hindu di Indonesia itu. Lalu, bukti peninggalan yang kedua yaitu Arca Bulus. Arca ini ditemukan di sekitar Goa Gunung Kombeng. Arca tersebut terbuat dari batu dengan bentuk kura-kura. Bentuk kura-kura pada Arca Bulus memiliki makna tersendiri. Dalam tradisi Hindu, kura-kura sering dihubungkan dengan stabilitas, ketahanan, dan keabadian. Goa Gunung Kombeng, tempat Arca Bulus ditemukan, juga memiliki nilai historis. Mungkin
digunakan sebagai tempat ibadah atau meditasi. Yang ketiga yaitu Singgasana Sultan. Singgasana adalah tempat di mana sultan dan permaisuri memimpin dan mengambil keputusan penting. Sama dengan singgasana lainnya, singgasana Sultan Kerajaan Kutai Kartanegara merupakan tempat duduk khusus yang digunakan oleh sultan dan permaisuri dalam Balairung Keraton. Lalu yang keempat ada Ketopong Sultan. Ketopong ini merupakan mahkota yang dipakai oleh Sultan Kerajaan Kutai. Terbuat dari emas dan dihiasi oleh batu-batu permata. Peninggalan kerajaan ini memiliki kilau yang memukau, bentuknya yang khas dengan bagian muka berbentuk meru bertingkat, menambah keindahannya. Lalu ini ada bukti peninggalan kerajaan Kutai yang lain, yaitu Tali Juwita, Kelambu Kuning, Makam Awanglong, Keris Bukit Kang, Meriam, dan Gamelan Gajah Prawoto, serta ada banyak bukti peninggalan kerajaan Kutai yang lain. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.